Setiap orang pasti memikirkan masa depan. Namun, bagi orang percaya, harapan kita tidak terhenti pada kehidupan di dunia ini. Alkitab mengarahkan pandangan kita kepada satu janji yang jauh lebih mulia, yaitu kehidupan kekal bersama Yesus. Itulah tema pelajaran kita minggu ini, pelajaran yang ke-10, yaitu menuju keabadian. Persoalannya, adakah kita benar-benar hidup sebagai orang yang sedang menantikan kedatangan Kristus? Bagaimanakah pengharapan akan surga itu membentuk pilihan, keutamaan, dan kesetiaan kita setiap hari? Marilah kita bersama-sama menyelami firman Tuhan agar harapan akan keabadian menjadi dorongan untuk hidup lebih setia, lebih kudus, dan lebih giat melaksanakan misinya. Kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari 1 Yohanes 3 ayat 21 katanya, "Sahabat-sahabat yang kukasihi, sekarang ini kita anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang, kita akan menjadi sepertinya, karena kita akan melihatnya dalam keadaannya yang sebenar." Walaupun membina hubungan yang akrab dengan Tuhan dan mengenalinya sepanjang hidup merupakan asas kehidupan Kristen, itu bukanlah matlamat akhirnya. Harapan terbesar setiap orang percaya ialah bertemu Yesus secara bersemuka pada kedatangannya yang kedua dan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Janji yang mulia ini mengundang kita untuk bertanya, bilakah saat itu akan tiba? Apakah yang akan berlaku selepasnya? Dan yang lebih penting, bagaimanakah pengharapan akan keabadian seharusnya membentuk cara kita hidup, membuat keputusan, dan melayani Tuhan setiap hari? Topik pertama dalam kajian kita ialah, hidup pada masa kini. Dari 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Yesus telah memberikan tanda-tanda yang jelas tentang kedatangannya yang kedua supaya umatnya tidak hidup dalam kelalaian. Firman-Nya mengingatkan bahwa dunia akan melalui pelbagai pergolakan yang semakin hebat apabila penghujung zaman semakin hampir. Namun semua itu mengesahkan bahwa janji kedatangan Kristus semakin dekat. Peperangan, persengketaan antara bangsa, wabak penyakit, kebuluran, gempa bumi, penganiayaan terhadap umat percaya, kemurtadan, serta kemunculan nabi-nabi palsu bukanlah peristiwa yang mengejutkan. Sebaliknya, semuanya merupakan penggenapan nubuat Yesus yang mengajak kita berjaga-jaga dan tetap teguh dalam iman kepadanya. Dalam menghadapi masa yang sukar ini, kekuatan kita tidak terletak pada kebijaksanaan manusia, tetapi pada hubungan yang erat dengan Tuhan. Keyakinan bahwa dosa kita telah diampuni dan keselamatan diberikan melalui kasih karunia Kristus menjadi dasar yang meneguhkan hati, walaupun dunia di sekeliling semakin bergoncang. Oleh sebab itu, kita memerlukan kebangkitan rohani yang sejati. Dengan hati yang rendah, marilah kita memohon seperti doa Asaf, "Pulihkan kami, ya Tuhan, buatlah wajah-Mu bersinar atas kami, supaya kami diselamatkan." Apabila hidup kita sentiasa diperbaharui oleh hadirat-Nya, kita akan tetap setia dan bersedia menyambut kedatangan Yesus. Topik yang kedua ialah, akhirnya, bersemuka. Di dalam Matius 24 ayat 31, kita baca, "Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain." Di dalam Injil Matius 24, digambarkan kemuncak sejarah dunia apabila bencana besar menggegarkan bumi, tanda Anak Manusia muncul, dan Yesus datang dalam awan kemuliaan sebagai Raja segala raja untuk membawa umat tebusannya pulang. Dengan suaranya yang penuh kuasa, orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, orang hidup diubahkan, dan para malaikat mengumpulkan semua yang ditebus untuk bertemu Tuhan di angkasa dalam sukacita kekal. Apabila sangkakala berbunyi dan mata kita memandang wajah Yesus, barulah kita memahami bahwa setiap doa, kesetiaan, pengorbanan, dan kesaksian sepanjang hidup benar-benar berharga serta tidak pernah sia-sia. Topik seterusnya ialah, pengantin perempuan. Dari Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus telah menyediakan tempat bagi umatnya di surga, sebuah kota yang mulia bernama Yerusalem baru. Disitulah janji keselamatan mencapai kemuncaknya. Apabila kita tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya dalam damai,
Alkitab menggambarkan Yerusalem baru sebagai kediaman pengantin perempuan anak domba. Gambaran indah ini melambangkan hubungan kasih yang sempurna antara Kristus dan umat tebusan yang telah setia mengikutinya hingga akhir. Peristiwa pertama yang menyambut ketibaan kita ialah perjamuan kawin anak domba, suatu perayaan sukacita yang tiada bandingannya. Di sana, segala air mata dan penderitaan digantikan dengan kegembiraan yang kekal bersama Kristus. Namun, persediaan untuk hari yang mulia itu bermula sekarang, dengan mengenali Yesus, berdoa, mempercayai janjinya, dan berjalan bersamanya setiap hari. Kita sedang dipersiapkan menjadi pengantin Kristus yang setia untuk selama-lamanya. Kita teruskan dengan topik, ikutlah anak domba. Dari Wahyu 7 ayat 17 kita baca, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berkat terbesar yang menanti umat tebusan bukan sekadar memasuki surga, tetapi melihat Yesus secara bersemuka. Dengan hati yang penuh syukur, kita akan memuji penebus yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Namun, surga bukanlah destinasi terakhir. Tuhan akan menciptakan bumi yang baharu sebagai kediaman kekal umat-Nya. Di sana tiada lagi dosa, penderitaan, atau kematian, sementara Yesus terus memimpin kita sebagai gembala yang penuh kasih. Kehidupan kekal bukanlah kehidupan yang pasif. Sebagaimana manusia diberi tanggung jawab sejak penciptaan, kita juga akan terus melayani, belajar, meneroka ciptaan Tuhan, dan menikmati pengetahuan yang sentiasa berkembang tanpa penghujung. Pada masa itu, hati dan pikiran kita tidak lagi terganggu oleh dosa atau godaan dunia. Seluruh kehidupan akan dipenuhi kasih Tuhan, dan kita akan hidup dalam persekutuan yang sempurna bersama Kristus selama-lamanya. Topik terakhir dalam kajian kita ialah, marilah. Dari Wahyu 22 ayat 17 kita baca, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di Yerusalem baru, rumah kekal umat Tuhan, sungai air kehidupan mengalir dari takhta Allah, menyuburkan pokok kehidupan. Di sana, kehidupan kekal dinikmati dalam sukacita, damai, dan kelimpahan yang tidak berkesudahan. Anugerah kehidupan kekal diberikan tanpa bayaran karena Yesus telah melunaskan harganya di kayu salib. Kita telah menyahut panggilan Roh Kudus, namun masih ramai yang belum mengenal jalan menuju keselamatan. Oleh sebab itu, kita memikul tanggung jawab untuk menyampaikan undangan Injil kepada semua orang. Dengan kasih, marilah kita menyeru, barang siapa yang dahaga, datanglah dan terimalah air kehidupan yang diberikan secara percuma. Sementara menantikan hari yang mulia itu, janganlah kita menjadi lemah atau hilang pengharapan. Teruslah memelihara kerinduan akan kedatangan Kristus sambil setia melayaninya, sehingga kita dapat berseru, datanglah, Tuhan Yesus. Sebelum kita teruskan ke bahagian yang terakhir, pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini agar Anda tidak terlepas menonton video menarik yang akan menyusul selepas ini. Mari kita teruskan. Berikut adalah 3 poin utama sebagai kesimpulan. Pertama, hiduplah setia sambil menantikan kedatangan Kristus. Di tengah dunia yang semakin mencabar, umat Tuhan dipanggil untuk terus memperkukuh hubungan dengan Yesus melalui doa, iman, dan kebangkitan rohani, sambil hidup dalam pengharapan akan kedatangannya yang kedua. Kedua, keabadian ialah janji nyata bagi mereka yang setia kepada Kristus. Yesus sedang menyediakan tempat bagi umat-Nya di Yerusalem baru. Orang yang ditebus akan bertemu dengan Kristus, hidup bersamanya selama-lamanya, bebas daripada dosa, penderitaan, dan kematian. Dan yang ketiga, harapan surga mendorong kita untuk bermisi sekarang. Sementara menantikan kedatangan Yesus, setiap orang percaya dipanggil untuk mengajak orang lain menerima keselamatan yang ditawarkan secara percuma melalui Kristus, supaya lebih ramai dapat menikmati kehidupan kekal bersamanya. Marilah kita hidup setiap hari dengan mata tertuju kepada Kristus. Semoga harapan akan keabadian menguatkan iman, memperbaharui kesetiaan, dan mendorong kita membawa lebih ramai jiwa menyambut kedatangan Yesus yang mulia. Tuhan memberkati Anda dan kita jumpa lagi.